Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nijar Fajar Rifanial dengan NPM 221291 dari kelas F. Di sini saya akan membacakan beberapa kode etik profesi hukum untuk memenuhi tugas mata kuliah etika dan tanggung jawab profesi. Yang pertama di sini ada kode etik profesi jaksa, yang dimana kode etik profesi jaksa ini diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor Per 014/A JA 11/2012 tentang kode etik perilaku jaksa dengan ketentuan sebagai berikut, yang dimana yang pertama itu kewajiban jaksa, dimana diatur di pasal 3, kewajiban jaksa kepada negara. Ayat A-nya tuh setia dan taat kepada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selanjutnya yang ayat B, bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan yang C-nya itu melaporkan dengan segera kepada pimpinannya apabila mengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara. Selanjutnya di pasal 4, kewajiban jaksa kepada institusi yang itu menerapkan doktrin Krama Adiaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Selanjutnya yang B, menjunjung tinggi sumpah dan atau janji jabatan jaksa. Dan yang C, menjalankan tugas sesuai visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia. Dan yang D, melaksanakan tugas sesuai peraturan kedinasan dan jenjang kewenangan. Yang E, menampilkan sikap kepemimpinan melalui ketauladanan, keadilan, ketulusan, serta kewibawaan. Dan F, mengembangkan semangat kebersamaan dan solidaritas serta saling memotivasi untuk meningkatkan kinerja dengan menghormati hak dan kewajibannya. Selanjutnya pasal 5, di mana kewajiban jaksa kepada profesi jaksa. Yang A itu menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dengan integritas, profesional, mandiri, jujur, dan adil. Dan yang B, mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga. Yang C, mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan. Dan yang D, meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkup nasional dan internasional. Selanjutnya yang E itu menjaga ketidakpihakan dalam objektivitas saat memberikan petunjuk kepada penyidik. Dan yang F, menyimpan dan memegang rahasia profesi, terutama terhadap tersangka atau terdakwa yang masih anak-anak dan korban tindak pidana kesusilaan, kecuali penyampaian informasi kepada media, tersangka atau keluarga, korban atau keluarga, dan penasihat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yang G, memastikan terdakwa, saksi, dan korban mendapatkan informasi serta jaminan atas haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia. Dan H, memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, atau tindakan hukum lain secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, transparan, dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan tugas bidang lain. Selanjutnya ada pasal 6, di mana kewajiban jaksa kepada masyarakat. Yang A itu memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. Dan B, menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya 2, integritas ada diatur dalam pasal 7, yang dimana ayat 1, dalam melaksanakan tugas profesi jaksa dilarang A, memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun. Selanjutnya huruf B-nya, meminta dan atau menerima hadiah dan atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya yang C, menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga ataupun finansial secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang D, melakukan pemufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara. Dan yang E, memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.
Yang F. Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara. Yang G. Menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan atau fisikis. Dan Yang H. Menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum. Selanjutnya yang ayat 2, jaksa wajib melarang keluarganya meminta dan atau menerima hadiah atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas profesi jaksa. Selanjutnya yang ketiga, kemandirian diatur dalam pasal 8, di mana ayat 1-nya jaksa melaksanakan tugas fungsi dan kewenangannya. Huruf A-nya secara mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan maupun pengaruh kekuasaan lainnya, dan yang huruf B tidak terpengaruh oleh kepentingan individu maupun kepentingan kelompok serta tekanan publik maupun media. Selanjutnya ayat 2-nya, jaksa dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan kepadanya diberikan perlindungan hukum. Dan yang ketiga, penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan secara tertulis kepada yang memberikan perintah dengan menyebutkan alasan dan ketembuskan kepada atasan pemberi perintah. Selanjutnya yang keempat ada ketidakberpihakan, di mana diatur dalam pasal 9. Dalam melaksanakan tugas profesi jaksa dilarang yang A. Bertindak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, gender, golongan sosial, dan politik dalam pelaksanaan tugas profesinya. Selanjutnya yang B. Merangkap menjadi pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau daerah, badan usaha swasta, pengurus atau anggota partai politik, advokat, dan atau yang C. Memberikan dukungan kepada calon atau wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam kegiatan pemilihan. Selanjutnya pasal 11, di mana jaksa dalam melaksanakan tugas profesi jaksa berhak yang A. Melaksanakan fungsi jaksa tanpa intimidasi, gangguan, dan pelecehan. Yang B. Mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang C. Mendapatkan perlindungan secara fisik, termasuk keluarganya, oleh pihak yang berwenang jika keamanan pribadi terancam sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya yang D. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun non-teknis. Dan yang E. Mendapatkan sarana yang layak dalam menjalankan tugas, remunerasi, gaji, serta penghasilan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya yang huruf F. Mendapatkan kenaikan pangkat, jabatan, dan atau promosi berdasarkan parameter objektif, kualifikasi profesional maupun integritas, kinerja, dan pengalaman, serta diputuskan sesuai dengan prosedur yang adil dan tidak memihak. Selanjutnya yang huruf G. Memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi kecuali dengan tujuan membentuk opini publik yang dapat merugikan penegakan hukum. Dan membentuk opini publik yang dapat merugikan penegakan hukum. Dan yang H, huruf A yang terakhir, mendapatkan profesi pemeriksaan yang cepat, adil, dan evaluasi serta keputusan objektif berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal jaksa melakukan tindakan indisipliner. Selanjutnya, etika profesi advokat, di mana Komite Kerja Advokat Indonesia yang terdiri dari Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN, Asosiasi Advokat Indonesia atau AAI, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia atau IPHI, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia atau HAPI, Serikat Pengacara Indonesia atau SPI, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia atau AKHI, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal atau HIK atau HIKHPM, secara bersama-sama telah mengeluarkan kode etik advokat sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian advokat diatur dalam pasal 2, yaitu advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur, dan mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral tinggi, luhur, dan mulia, serta dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia,
kode etik advokat, serta sumpah jabatannya. Selanjutnya ada pasal 3, di mana yang huruf A-nya itu advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan sosialnya. Selanjutnya yang huruf B, advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Selanjutnya yang huruf C, advokat dapat menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri, serta tidak dipengaruhi oleh siapapun, dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. Selanjutnya huruf D, advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat. Selanjutnya huruf E, advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena bertujuan organisasi profesi. Selanjutnya huruf F, advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat. Selanjutnya yang G, advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat atau invium nobile. Selanjutnya huruf H, advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak, namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. Selanjutnya yang I, seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara atau eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak dibenarkan untuk berpraktik sebagai advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses atau berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut. Selanjutnya yang kedua itu ada hubungan dengan klien, di mana diatur dalam pasal 4. Yang huruf A ini, advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Selanjutnya yang B, advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Selanjutnya yang C, advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Yang D, dalam menentukan besarnya honorarium, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien. Selanjutnya yang E, advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Selanjutnya yang F, advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa. Selanjutnya yang G, advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. Selanjutnya yang H, advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu. Selanjutnya yang huruf I, advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf A. Yang huruf J, advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurus kepentingan tersebut apabila di kemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya yang huruf K, hak retensi advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien. Selanjutnya yang ketiga, hubungan dengan teman sejawat, di mana diatur dalam pasal 5. Yang huruf A-nya ini, hubungan antara teman sejawat advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai. Huruf B-nya, advokat tidak membicarakan teman sejawat atau tidak
berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan, baik secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya, C. Keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain. Huruf D-nya, advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat. Dan yang huruf E, apabila klien hendak mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat semula dan kewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap advokat semula. Dan selanjutnya yang F, yang terakhir, apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap advokat yang baru, maka advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu dengan memperhatikan hak retensi advokat terhadap klien tersebut. Selanjutnya yang keempat, tentang sejawat asing, di mana diatur dalam pasal 6. Advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan profesinya di Indonesia tunduk kepada serta wajib menaati kode etik ini. Selanjutnya yang kelima, ada cara bertindak menangani perkara, diatur dalam pasal 7, yang dimana huruf A-nya itu surat-surat yang dikirim oleh advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu, kecuali surat-surat yang bersangkutan itu dibuat dengan memenuhi catatan sans prejudice. Selanjutnya yang huruf B ini, isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antara advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti di muka pengadilan. Dan yang huruf C itu, dalam perkara perdata yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan advokat pihak lawan. Dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat ad informandum, di mana maka hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada advokat pihak lawan. Selanjutnya yang huruf D, dalam perkara pidana yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum. Selanjutnya yang huruf E, advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau memengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana. Dan yang huruf F itu, apabila advokat mengetahui bahwa seorang telah menunjuk advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang lain itu mengenai perkara tertentu tersebut hanya boleh dilakukan melalui advokat tersebut. Selanjutnya yang huruf G itu, advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya, baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup, yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebihan, dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana. Selanjutnya huruf A, advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau dalam kurung pro deo bagi orang yang tidak mampu. Selanjutnya yang terakhir I, advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang keputusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada klien pada waktunya. Selanjutnya ada yang keenam itu ketentuan-ketentuan lain tentang kode etik, di mana diatur dalam pasal 8. Huruf A-nya itu, profesi advokat adalah profesi mulia yang terhormat atau dalam kurung officium nobile, dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan jaksa dan hakim yang dalam melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik ini. Selanjutnya yang B itu, pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang, termasuk penanganan papan nama dengan ukuran dan atau bentuk yang berlebih-lebihan. Huruf C-nya, kantor advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat advokat. Selanjutnya yang huruf D-nya, advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan advokat mencantumkan namanya sebagai advokat di papan nama
kantor advokat atau mengizinkan orang yang bukan advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai advokat. Selanjutnya, advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasihat hukum kepada klien dengan lisan atau dengan tulisan. Selanjutnya, F, advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatiannya masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan ditanganinya itu bertujuan untuk penegakan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap advokat. Selanjutnya huruf G, advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya. Selanjutnya yang H, yang terakhir, advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai hakim atau panitera dari suatu lembaga peradilan tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut. Dan yang terakhir, yang ke nomor 7 itu pelaksanaan kode etik yang diatur dalam pasal 9, di mana yang huruf A-nya itu setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik advokat ini. Huruf B-nya pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Selanjutnya ada kode etik kepolisian, di mana Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pemeliharaannya keamanan dalam negeri. Kode etik Polri telah dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut sebagai berikut, di mana etika Polri bagian ke-1 ruang lingkup pasal 4, di mana ruang lingkup pengaturan kode etik profesi kepolisian atau KEP mencangkup huruf A, etika kenegaraan, yang huruf B, etika kelembagaan, huruf C, etika kemasyarakatan, dan huruf D, etika kepribadian. Selanjutnya ada bagian kedua, materi muatan KEPP, pasal 5. Pengaturan KEPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi huruf A, etika kenegaraan membuat pedoman perilaku anggota Polri dalam hubungan 1. Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, 2. Pancasila, 3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang keempat, Kebineka Tunggal Ikaan. Dan yang B itu etika kelembagaan memuat pedoman perilaku anggota Polri dalam hubungan. Yang pertama, Tribrata sebagai pedoman hidup, yang kedua, Catur Prasetya sebagai pedoman kerja, dan yang ketiga, sumpah atau janji anggota Polri, dan yang keempat, sumpah atau janji jabatan, dan yang kelima, 10 komitmen moral dan perubahan pola pikir atau mindset. Selanjutnya yang huruf C, etika kemasyarakatan membuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan. Huruf pertama itu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, dan nomor 2 itu penegakan hukum, nomor 3 pelindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, dan yang keempat itu kearifan lokal antara lain gotong royong, kesetiakawanan, dan toleransi. Selanjutnya yang huruf D, etika kepribadian membuat pedoman perilaku anggota Polri dalam hubungan. Yang pertama, huruf pertama itu kehidupan beragama, yang kedua kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum, dan yang ketiga sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ada kewajiban dan larangan kewajiban, etika kenegaraan, pasal 6. Setiap anggota Polri wajib yang A.
Huruf A, setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. B. Menjaga keamanan dalam negeri, meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya pengelindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selanjutnya huruf C, menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah NKRI. Huruf D-nya menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebineka tunggal-ikaan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Yang E, mengutamakan kepentingan bangsa dan NKRI daripada kepentingan sendiri, seseorang dan atau golongan. Yang F, memelihara dan menjaga kehormatan bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang G, membangun kerjasama dengan sesama pejabat penyelenggara negara dan pejabat negara dalam pelaksanaan tugas. Dan huruf H, yang terakhir, bersikap netral dalam kehidupan berpolitik. Selanjutnya, etika kelembagaan. Pasal 7 yang ayat pertama ini, setiap anggota Polri wajib. Yang A, huruf A, setia kepada Polri sebagai bidang pengadilan kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi tribrata dan catur prasetya. Selanjutnya huruf B, menjaga dan meningkatkan citra, solidaritas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. Selanjutnya yang B. Yang C, menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural. Selanjutnya huruf D, melaksanakan perintah dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan karir dan peningkatan kemampuan profesionalisme kepolisian. Selanjutnya huruf M, menjalankan perintah dinas untuk menjalankan mutasi dalam rangka pembinaan personel, profesi, karir, dan penegakan KEP. Selanjutnya huruf F, memenuhi hierarki dalam pelaksanaan tugas. Yang G, menyelesaikan tugas dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab. Dan H, memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan. Dan yang huruf I, menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya huruf J, melaksanakan perintah kedinasan dalam rangka penegakan disiplin dan KIPP berdasarkan laporan atau pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran disiplin dan atau pelanggaran KIPP sesuai dengan kewenangan. Selanjutnya huruf K, melaksanakan perintah kedinasan yang berkaitan dengan pengawasan internal di lingkungan Polri dalam rangka penguatan sistem pengendalian intern pemerintah dalam kurung SPIP. Selanjutnya yang huruf L, menghargai perbedaan pendapat yang disampaikan dengan cara sopan dan santun pada saat pelaksanaan rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan. Selanjutnya huruf M, memenuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan. Selanjutnya huruf N, mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas. Dan yang terakhir huruf O, mendahulukan pengajuan laporan kebenaran atau komplain kepada Ankum atau atasan Ankum berkenaan dengan keputusan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara atau PETUN. Selanjutnya ayat 2, setiap anggota Polri yang berkedudukan dengan atasan wajib A, menunjukkan kepemimpinan yang melayani dalam kurung servant leadership, keteladanan, menjadi konsultan yang dapat menyelesaikan masalah dalam kurung solutif, serta menjamin kualitas kinerja bawahan dan kesatuan dalam kurung quality assurance. Dan yang huruf B, menindaklanjuti dan menyelesaikan
hambatan tugas yang dilaporkan oleh bawahan sesuai tingkat kewenangannya. Dan yang huruf C, segera menyelesaikan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan. Selanjutnya ada ayat 3 di mana setiap anggota Polri yang berkedudukan dengan bawahan wajib huruf A melaporkan kepada atasan apabila mendapat hambatan dalam pelaksanaan tugas, dan yang B melaksanakan perintah atasan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Selanjutnya yang C menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan, dan yang huruf D melaporkan kepada atasan pemberi perintah atas penolakan perintah yang dilakukannya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari atasan pemberi perintah. Selanjutnya ya, ada ayat 4 di mana sesama anggota Polri wajib huruf A saling menghargai dan menghormati dalam melaksanakan tugas. Yang B bekerja sama dalam rangka meningkatkan kinerja, dan yang C melaporkan setiap pelanggaran KIPP atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri yang dilihat atau diketahui secara langsung kepada penjabat yang berwenang. Selanjutnya yang D menunjukkan rasa setia kawanan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip saling menghormati, dan yang E saling melindungi dan memberikan pertolongan kepada yang terluka dan atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya yang kelima, ayat 5, penjabat Polri yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf C wajib memberikan perlindungan. Pasal 8, di mana setiap anggota Polri wajib mendahulukan peran, tugas, wewenang, dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan daripada status dan hak dengan mengindahkan norma agama, norma kesusilaan, dan nilai-nilai kearifan lokal. Pasal 9, setiap anggota Polri yang melaksanakan tugas menegakkan hukum sebagai penyidik, pembantu, dan penyidik wajib melakukan penyidikan perkara pidana dan menyelesaikannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan penyidik. Selanjutnya ada etika kemasyarakatan. Pasal 10, setiap anggota Polri wajib yang huruf A menghormati berkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia, dan yang B menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum, dan yang C memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang D melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian baik sedang bertugas maupun di luar tugas, dan yang E memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang F menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat. Etika kepribadian. Pasal 11, di mana setiap anggota Polri wajib huruf A beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, huruf B bersikap jujur, terpercaya, bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis. Huruf C menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum. Selanjutnya huruf T menjaga dan memelihara kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta santun, dan huruf E melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus atau ikhlas dan benar sebagai wujud nyata amal ibadahnya. Selanjutnya ada larangan etika kenegaraan, di mana pasal 12 itu setiap anggota Polri dilarang huruf A terlibat dalam gerakan-gerakan yang nyata-nyata bertujuan untuk mengganti atau menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Huruf B terjadi anggota atau pengurus partai politik. Yang C menjadi anggota atau pengurus partai politik. Yang D menggunakan hak memilih dan dipilih, dan atau yang E melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Selanjutnya ada etika kelembagaan, di mana diatur dalam pasal 13, yaitu ayat pertamanya, setiap anggota Polri dilarang huruf A melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan atau gratifikasi. Selanjutnya huruf B itu mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga. Selanjutnya huruf C menyampaikan dan menyebarluaskan
menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang institusi Polri dan atau pribadi anggota Polri kepada pihak lain. Selanjutnya, huruf D, menghindar dan atau menolak perintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan laporan dan pengaduan masyarakat. Selanjutnya, huruf E, menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan. Selanjutnya, huruf F, mengeluarkan pidana tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik, atau penuntut umum, atau hakim yang berwenang. Dan G, melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat dan yang berwenang kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ayat 2 itu setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang A, memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan, dan B, menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab. Selanjutnya ayat 3, setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang huruf A, melawan atau menentang atasan dengan kata-kata atau tindakan yang tidak sopan, dan huruf B, menyampaikan laporan yang tidak benar kepada atasan. Selanjutnya yang keempat, sesama anggota Polri dilarang A, saling menista dan atau menghina. Huruf B, meninggalkan anggota Polri lain yang sedang bersama melaksanakan tugas. Huruf C, melakukan tindakan yang diskriminatif. Kemudian D, melakukan permufakatan pelanggaran KIP atau disiplin atau tindak pidana. Dan huruf E, berperilaku kasar dan tidak patut. Selanjutnya pasal 14 itu setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik, pembantu, dan penyidik dilarang huruf A, mengabaikan kepentingan pelapor, telapor, dan atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya huruf B, menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara atau Polri yang tidak diberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka. Selanjutnya yang huruf C, merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum. Selanjutnya yang huruf D, merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan. Selanjutnya yang E, melakukan pemeriksaan terhadap seorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan. Selanjutnya huruf F, melakukan penyidikan yang bertentangan dengan penentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain. Yang G, menghambat kepentingan pelapor, telapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan atau melaksanakan kewajibannya. Dan H, merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang tak bertuan. Dan yang J dan yang I, menghambat dan menunda-nunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak sebagai akibat menghentikannya penyidikan tindak pidana. Selanjutnya yang huruf J, melakukan pemberhentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya huruf K, melakukan hubungan atau penemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani. Selanjutnya yang L, melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir M, menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Selanjutnya ada etika kemasyarakatan diatur di pasal 15, di mana setiap anggota Polri dilarang A, huruf A, menolak atau mengabaikan perintah pertolongan, bantuan atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi, dan kewenangannya. Selanjutnya yang B, mencari-cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf C-nya, menyebarluaskan berita bohong dan atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat. Huruf D, mengeluarkan ucapan, isyarat, dan atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat. Huruf E, bersifat berucap dan bertindak sewenang-wenang. Huruf F, mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Dan huruf G, melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian dan atau huruf H, membebankan biaya tambahan
dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada etika kepribadian, di mana di dalam pasal 16, yaitu setiap anggota Polri dilarang huruf A menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah. Lalu yang B, mempengaruhi atau memaksa sesama anggota Polri untuk mengikuti cara-cara beribadah di luar keyakinannya. Selanjutnya huruf C, menampilkan sikap dan perilaku menghujat serta menista kesatuan atasan dan atau sesama anggota Polri, dan atau huruf D, menjadi pengurus dan atau anggota lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan dari pimpinan Polri. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.